Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, sebelum ke tujuannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pani Halisa Lisbeth. Saya mahasiswa UIN Banten dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan penelitian yang berupa ITP. Kalian udah pada tahu belum ITP itu apa? Belum ya? Nah, ITP itu Inventory Tugas Perkembangan, sebuah instrumen berbentuk angket untuk mengukur tingkat perkembangan individu peserta didik. Untuk menunjang program bimbingan, ITP membantu konselor memahami seberapa jauh siswa telah mencapai tugas-tugas perkembangan sesuai usianya. Nah, tujuan ITP juga untuk memahami tingkat perkembangan, membantu konselor mengetahui sejauh mana perkembangan individu peserta didik di berbagai aspek. Nah, jadi teman-teman nanti saya akan bagikan linknya melalui KM kalian ya. Siapa KM-nya di sini? Nanti saya akan share ke KM-nya, nanti KM-nya share ke grup kelasnya ya. Nah, ya teman-teman. Terus nanti kalian isinya dengan sejujur-jujurnya, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa ragu. Soalnya di sini kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi bakal dijaga jawaban kalian ini. Nanti yang tahu itu saya, teman-teman, dan guru BK-nya. Nanti hasilnya itu saya bagikan ke guru BK kalian. Nah, sebelum mengisi instrumennya, alat apa tuh? Baik teman-teman, jika ada barang-barang yang di atas meja kalian, tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Terus kalau ada yang mau ke toilet, silahkan dikasih waktu 5 menit ya. Ada yang mau ke toilet nggak? Nggak ada ya? Ya udah, kita lanjut ya. Teman-teman, untuk waktu pengisiannya 40 menit cukup ya. Cukup lah, masa enggak? Terus kalau ada yang belum paham, tanyakan kepada saya, jangan ke teman sebelahnya ya. Langsung tanya aja sama saya ya. Udah, baik teman-teman, silahkan diisi ya. Baik teman-teman, baik, silahkan mengisi teman-teman. Oke teman-teman, waktunya udah habis ya, 40 menit gak kerasa ya. Gimana teman-teman kesan-pesannya setelah mengisi ini? Seru gak? Seru ya. Baik teman-teman, terima kasih ya atas waktunya dan partisipasinya telah mengisi instrumen yang saya berikan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil inventory tugas perkembangan. Nah, di sini ada hasil analisis dengan inisial SF. Nah, di sini ada profil individunya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, batang merah ini menunjukkan skor individu untuk setiap aspek. Nah, titik-titik hijaunya ini skor aspek kelompok. Garis kuningnya itu skor rata-rata kelompok. Nah, di situ ada garis biru juga menandakan skor rata-rata individu. Konsistensinya 4/11. Rata-ratanya 4,33. Dari profil individu milik S ini dapat kita identifikasi aspek apa saja yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi berdasarkan batas rata-rata yang telah ditetapkan.
Di sini ada 11 aspek yang muncul dalam grafik profil individu, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Di sini ada distribusi frekuensi nilai. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya di sini. Dari profil individu milik CS ini dapat kita identifikasi aspek apa saja yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi berdasarkan batas rata-rata yang telah ditetapkan. Ada 11 aspek yang muncul dalam grafik profil individu, yaitu seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, di sini juga ada 8 butir tertinggi, teman-teman. Nah, di sini ada wawasan dan persiapan karir, ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, landasan perilaku etis, terus ada peran sosial sebagai pria atau wanita. Nah, ada peran sosial sebagai pria atau wanita, dan kemandirian perilaku ekonomis, peran sosial sebagai pria atau wanita. Nah, aspek yang muncul dalam 8 butir tertinggi yang dicapai oleh Salsa berdasarkan grafik berikut yaitu aspek nomor 9 itu wawasan dan persiapan karir butir 9 sampai 5 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa menyiapkan masa depannya. Nomor 2 itu aspek nomor 11 persiapan diri untuk pernikahan butir dan hidup berkeluarga butir 7 sampai 1 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah paham akan pernikahan. Nomor 3 ada aspek nomor 2 landasan perilaku etis butir 2 sampai 4 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa bersikap sopan. Yang keempat ada aspek nomor 2 landasan perilaku etis butir 2 sampai 5 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa berperilaku hormat. Yang kelima ada aspek nomor 6 peran sosial sebagai pria atau wanita butir 6 sampai 1 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa tahu akan perannya. Nomor 6 aspek nomor 6 peran sosial sebagai pria atau wanita butir 6 sampai 4 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa bermain bersama dengan yang lainnya. Nomor 7 aspek nomor 8 kemandirian perilaku etis butir 8 sampai 4 dengan TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa mandiri dengan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir aspek nomor 6 peran sosial sebagai pria atau wanita butir 6 sampai 6 TP 6 yang mengidentifikasi bahwa Salsa sudah bisa bekerja kelompok dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada butir terendah. Di sini ada 8 butir terendah. Ada kematangan intelektual, kematangan hubungan dengan
teman sebaya, kesadaran tanggung jawab, kematangan emosional, kesadaran tanggung jawab. Ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, aspek yang muncul dalam 8 butir terendah yang dicapai oleh si S ini berdasarkan grafik berikut, yaitu aspek nomor 4 kematangan intelektual butir 4-3 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa salsa belum bisa berperilaku dengan baik. Nomor 2 aspek nomor 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya butir 10-1 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa salsa belum bisa berteman dengan baik. Nomor 3 aspek 05 kesadaran tanggung jawab butir 5-6 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa S belum bisa sadar akan tanggungan dirinya sendiri. Nomor 4 aspek 03 kematangan emosional butir 3-5 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa salsa belum bisa tidak egois kepada orang lain. Nomor 5 aspek 05 kesadaran tanggung jawab butir 5-6 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa S belum bisa menjadi pribadi yang sadar tanggung jawab. Nomor 6 aspek 010 kematangan hubungan dengan teman sebaya butir 10-3 TP3 yang mengidentifikasi bahwa salsa belum bisa menjalani pertemanan. Nomor 7 aspek 11 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga butir 11-6 dengan TP3 yang mengidentifikasi bahwa S belum bisa tahu tentang hidup berkeluarga. Nomor 8 aspek 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya butir 10-4 TP3 yang mengidentifikasi bahwa salsa belum bisa bercengkrama dengan temannya. Selanjutnya ada exemplance hasil dari inisial S dengan bidang 8 butir terendah. Nah, di sini ada bidang pribadi. Tujuannya itu konselor membantu siswa memahami pentingnya hidup hemat dan tanggung jawab finansial pribadi, menumbuhkan kesadaran beragama dan kebiasaan ibadah. Komponen layanannya itu layanan dasar, strategi layanannya itu bimbingan klaksikal. Materinya itu kemandirian perilaku ekonomis landasan hidup religius. Metodenya itu diskusi interaktif dan studi kasus, diskusi interaktif dan studi kasus. Medianya itu PowerPoint, lembar refleksi, video inspiratif atau buku saku. Evaluasinya itu observasi perubahan perilaku dan refleksi siswa, jurnal refleksi religius harian siswa. Nah, di sini juga ada bidang layanan sosial. Tujuannya itu mengembangkan perilaku etis dan moral dalam interaksi sosial, memberikan wawasan tentang kesiapan hidup berkeluarga, menguatkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial di era digital, membentuk sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Layanannya ini layanan responsif. Terus strateginya ini konseling kelompok. Materinya ini landasan perilaku etis, lanjutan kesadaran tanggung jawab. Metodenya ini ceramah dan role play, diskusi dan seminar mini brainstorming dan komitmen diri. Medianya ini ada PowerPoint, video edukasi, kartu komitmen, poster. Nah, evaluasinya ini penilaian sikap dan observasi guru, lembar refleksi dan partisipasi siswa, lembar observasi guru dan catatan komitmen. Nah, selanjutnya ada rencana pelayanan konseling individual. Nah, ini hasil dari action plan dari inisial S.
Komponen layanannya ini layanan dasar. Bidang layanan ini ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir. Fungsi layanannya untuk pemahaman dan pengembangan diri. Tujuannya membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir logis, rasional, dan mandiri dalam mengatur keuangan serta membiasakan perilaku etis di lingkungan sekolah. Topiknya ini mengembangkan sikap mandiri dan perilaku etis dalam kehidupan sosial sekolah. Sasaran layanannya ini tadi ya, SF. Metode dan tekniknya itu metode kognitif. Waktunya itu 2 kali 45 menit. Media atau alatnya PowerPoint, LCD, lembar kasus, kartu refleksi, lembar komitmen pribadi. Tanggal pelaksanaannya itu 14 Februari. Ini sumber bacaannya, teman-teman. Uraian kegiatan ini ada yang pertama, ada tahap awal ya. Ada pernyataan tujuan. Guru BK atau konselor menyampaikan tujuan layanan, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan sikap mandiri dalam mengelola uang jajan atau keuangan pribadi, membiasakan perilaku etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Contohnya pernyataannya, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kamu bisa mengatur keuangan dengan bijak dan tetap berperilaku etis di sekolah. Yang kedua, ada membangun hubungan dan menjelaskan proses konseling. Guru BK atau konselor menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, menjelaskan bahwa sesi ini bersifat rahasia dan bertujuan membantu klien berpikir lebih jernih. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan selama sesi, misalnya eksplorasi masalah, identifikasi pikiran, latihan berpikir rasional, penutup. Memastikan klien memahami prosesnya dan bersedia mengikuti layanannya. Nah, yang kedua ada konsolidasi, mengarahkan kegiatan. Konselor menanyakan kesiapan siswa mengikuti sesi dan menegaskan aturan seperti kejujuran dan keterbukaan. Contohnya, apakah kamu siap untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan mengatur uang dan keputusan yang kamu buat di sekolah. Yang selanjutnya ada tahap transisi, peralihan atau menuju inti. Konselor mengondisikan suasana agar rileks dan fokus, dapat memberikan ice breaking ringan untuk mencairkan suasana, memberikan pertanyaan pemantik seperti, kalau uang jajanmu habis sebelum akhir minggu, apa yang biasanya kamu lakukan? Jika klien belum memahami, konselor memberikan penjelasan tambahan dan memastikan kesiapan emosional sebelum masuk ke tahap inti. Nah, eksplorasi masalah. Konselor menggali lebih dalam mengenai kebiasaan dan pola pikir klien. Biasanya kamu berpikir apa ketika uangmu sudah menipis? Bagaimana kamu mengambil keputusan saat harus memilih antara kebutuhan dan keinginan? Konselor mendengarkan secara empatik, mencatat pola pikir dan keyakinan yang muncul, lalu membantu klien menyadari pemikirannya logis atau emosional. Identifikasi pikiran irasional dan restrukturisasi kognitif. Konselor membantu klien mengenali pikiran tidak rasional, misalnya saya tidak bisa menolak ajakan teman, nanti saya dikira pelit. Kemudian menantangnya dengan pertanyaan logis, apakah benar semua teman akan berpikir seperti itu? Apakah menolak berarti kamu tidak peduli? Setelah itu klien diajak mengganti pikiran tersebut menjadi lebih rasional. Saya tetap bisa berbuat baik meski menolak ajakan yang tidak sesuai. Nah, terus konselor menggali lebih dalam mengenai kebiasaan dan pola pikir klien. Biasanya kamu berpikir apa ketika uang sudah menipis? Sudah ya tadi ya.
Mohon maaf teman-teman. Selanjutnya ada tahap pengakhiran. Nah, di sini ada evaluasi dan refleksi. Konselor mengajak klien menilai hasil sesi, apa yang kamu pelajari dari pembicaraan kita hari ini. Apakah kamu merasa lebih siap untuk berpikir dan bertindak mandiri? Konselor memberikan penguatan positif terhadap perubahan sikap atau pemikiran yang muncul. Rencana tindak lanjut. Konselor dan klien menyusun langkah kecil untuk menjaga konsisten perilaku positif. Menetapkan target sederhana seperti saya akan mencatat pengeluaran setiap hari, menentukan jadwal pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan. Penutupan, konselor menutup sesi dengan apresiasi dan pesan motivasi. Kamu sudah mulai berpikir dan bertindak lebih dewasa. Pertahankan cara berpikir positif ini ya. Saya percaya kamu bisa menjadi pribadi yang mandiri dan etis. Nah, di sini ada evaluasi proses dilakukan oleh konselor untuk melihat dinamika selama sesi. Suasana hubungan konseling, apakah klien nyaman dan terbuka? Keaktifan klien dalam mengungkap pikiran dan refleksi. Keberhasilan konselor menumbuhkan kesadaran berpikir logis. Evaluasi hasil dilakukan setelah layanan mencakup perubahan cara berpikir klien terhadap masalah, kemampuan membuat keputusan yang lebih bijak, kesiapan klien menerapkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, instrumen wawancara singkat, jurnal refleksi atau lembar evaluasi pribadi. Nah, selanjutnya ini program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini yang di checklist itu berarti yang sudah dilaksanakan. Ya, seperti contohnya pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor sudah di checklist tuh, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemeliharaan. Tujuannya supaya layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan rapi, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata siswa di lapangan. Nah, waktu dilaksanakannya pada bulan Juli. Asesmen kebutuhan. Fungsi bimbingan dan konselingnya pemahaman. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan permasalahan peserta didik sebagai dasar penyusunan program layanan BK. Waktu pelaksanaannya di bulan Juli. Nah, terus menyusun program bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling, perencanaan, pengembangan. Tujuannya agar program BK yang disusun mampu mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan oleh peserta didik secara menyeluruh. Dilakukan di bulan Juli juga. Terus ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Di sini ada fasilitas dan penyesuaian. Tujuannya untuk memastikan bahwa layanan BK tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari kepala sekolah, guru, dan lingkungan sekolah secara menyeluruh. Dilakukan pada bulan Juli juga. Nah, di sini ada pengadaan sarana prasarana bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga fasilitas dan pemeliharaan. Tujuannya supaya tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan BK sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan siswa di sekolah. Dilakukan pada bulan Juli juga. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sini ada layanan dasar. Nah, di sini bimbingan klaksikal. Di sini tujuannya agar siswa mampu berpikir logis, mengontrol emosi, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan rasional dan bertanggung jawab. Dilakukan pada bulan September. Ada bimbingan klaksikal lagi di sini, pengembangan. Tujuannya agar siswa mampu berpikir logis, mengontrol emosi, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan rasional dan bertanggung jawab. Dilakukan pada bulan Oktober. Terus melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen.
Tujuannya untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi siswa, lingkungan keluarga, dan faktor pendukung atau penghambat perkembangan belajar dan pribadi siswa, serta menindaklanjuti dalam layanan BK. Dilakukan pada bulan Juli. Nah, kunjungan rumah tujuannya untuk memperkuat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga, membantu memahami latar belakang siswa, serta menindaklanjuti permasalahan pribadi dan sosial. Dilakukan pada bulan Agustus. Menyusun dan melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling. Tujuannya untuk mendokumentasi seluruh kegiatan mereka, memantau ketercapaian tujuan layanan, serta memastikan keberlanjutan program mereka di sekolah. Dilakukan pada bulan Juli. Membuat evaluasi perbaikan dan pengembangan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan layanan BK, mengidentifikasi kendala, dan menentukan strategi perbaikan program berikutnya. Dilakukan pada bulan November. Melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan konseling, tujuannya agar pelaksanaan BK berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem administrasi sekolah secara personal. Dilakukan pada bulan Desember. Kegiatan tambahan guru bimbingan konseling atau konselor. Tujuannya untuk memperluas peran guru BK dalam pembentukan karakter siswa melalui kegiatan non-layanan, mempererat hubungan sosial di lingkungan sekolah, dan menjaga iklim sekolah yang kondusif. Dilakukan pada bulan Desember. Pengembangan keprofesian konselor. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi profesional konselor dalam menerapkan pendekatan dan teknik BK yang mutakhir, serta memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkembangan peserta didik. Dilakukan pada bulan Desember. Nah, baik teman-teman, di sini ada jadwal kegiatan dan bimbingan konseling yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini melakukan asesmen kebutuhan kita sudah melaksanakan di bulan Juli pada minggu pertama. Terus di sini juga ada pelaksanaan layanan dasar bimbingan klaksikal dilakukan pada bulan September di minggu pertama. Nah, terus di sini ada dukungan sistem pengembangan jejaring dilakukan pada bulan Juli di minggu pertama juga. Nah, kegiatan manajemen dilakukan pada bulan Juli di minggu pertama juga. Nah, evaluasi proses dilakukan pada bulan Juli pada minggu pertama, dan evaluasi hasil supervisi dan pembuatan laporan dilakukan pada bulan Desember di minggu terakhir. Baik teman-teman, ini cara mengolah data ITP. Pertama-tama kita harus punya aplikasinya dulu. Ini aplikasinya. Nah, kita download. Nah, nanti di sini ada file. Kita klik file, terus cari import dari file Excel. Nah, di sini kita cari ITP. Nah, udah ada. Ini datanya teman-teman. Ini analisis kelompok. Nah, selanjutnya kita mau mencari analisis individu. Nah, caranya kita lihat dulu mau siapa yang kita cari. Misalkan nomor 21 nih, si Salsa Padilla. Nah, kita cari nomor absennya nomor 21. Namanya Salsa Padilla. Cari. Nah, ini teman-teman. Nah, udah.
Ini tampilannya teman-teman analisis individu.